Untuk semester ganjil 2020, kita menggunakan Learning Management System atau LMS biasanya. Ini tutorial LMS untuk dosen. Alamatnya itu ada di lms.asmi-masin.ac.id. Jadi tinggal buka aja, nanti halaman pertamanya atau halaman awal adalah seperti ini, halaman login. Untuk login, untuk username dan password itu NIDN atau NUP masing-masing. Untuk dosen yang tidak punya NIDN, itu sudah ada dikirim oleh pendidikan, username dan passwordnya. Jadi langkah pertama tinggal login aja. Ini ada akun demo. Tampilan awal LMS untuk dosen adalah seperti ini. Jadi di sebelah atas ini ada menu-menu. Ini dashboard. Dashboard itu tampilan awal. Lalu ada jadwal. Ini jadwal kuliah. Diskusi. Ini forum diskusi. Ini nama masing-masing. Dan ini tombol untuk sign out atau keluar. Di sebelah kiri sama ada menu juga. Mirip aja kayak di atas. Ada dashboard. Berarti tampilan awal ini jadwal, forum diskusi, user profile, dan Google Meet. Ini bisa Google Meet, bisa Zoom sebenarnya. Cuma tulisannya masih Google Meet aja. Jadi yang pertama-tama, lalu yang di tengah sini, ini adalah agenda perkuliahan. Ini jadwal dosen masing-masing. Ini karena cuma akun demo, jadi jadwalnya cuma satu. Coba saya masuk ke akun lain. Apa ya? Sebentar. Ini contohnya kalau pakai akun masing-masing. Jadi di dalam sini ada list mata kuliah yang diikutin atau yang diampu. Kayaknya terlalu sedikit deh. Bentar. Kita cari yang banyak. Contohnya kayak gini. Jadi ini mata kuliah yang diampu, dia jejer di sini. Udah sampai habis, sampai semuanya ada. Jadi ini ada harinya. Ini mata kuliahnya, studi kelayakan bisnis. Ini harinya, Jumat. Ini jam mengajarnya 15.20 sampai jam 17.00. Ini kelasnya MB1 Angkatan 2019 alias semester 3. Di bawahnya juga gitu, jejer dan sebagainya dan seterusnya. Untuk kelas gabungan, ini masih masuk ke kelemahannya LMS ini, nanti bakal diperbaikin. Kelas gabungan itu sementara dipisah jadi 2 mata kuliah kalau di dalam LMS. Walaupun nanti kuliahnya barengan. Contohnya, adakah di sini kelas gabungan? Manajemen keuangan. Ini ada. Ini ada manajemen keuangan. Kelasnya MBK 1 2019. Harinya hari Selasa. Jam 15 sampai 16.40. Lalu di sini ada lagi manajemen keuangan juga, cuma kelasnya beda. MBK 2 2019, jamnya sama, harinya sama. Jadi ini kelemahan LMS-nya untuk sementara ini. Untuk kelas gabungan itu dia jadi kepisah tampilannya. Kalau bisa harusnya sih gabung, cuma nanti itu diperbaiki, jadi nggak usah khawatir ya. Jadi nanti jangan kelupaan. Misalnya kayak tadi, ada mana tadi manajemen keuangan, di MBK 2 diisi, yang di MBK 1 juga diisi. Ini MBK 2, manajemen keuangan, 2 SKS, Selasa 15 sampai 16.40.
Yang di MBK satunya pun, yang ini jangan kelupaan buat diisi juga. Disamakan aja isinya. Oke, kita kembali ke akun demo tadi. Jadi yang di tengah sini ini cuma kalender. Lalu ini berita perkuliahan, kalau ada ini yang ngisi bagian pendidikan. Ini nama mata kuliahnya. Dalam kurung ini SKS-nya. Pertemuan tetap ada 14. 7 pertemuan, habis itu mid test, 7 lagi sampai ke 14, habis itu final test. Ini harinya Senin, jamnya 9 sampai 10.40. Ini kelasnya, nama kelas. Lalu untuk masuk ke perkuliahan ini, oh ya, sebelum itu yang mesti disiapin itu adalah link Google Meet masing-masing. Jadi ini profile aja kayak ini ya. Di dalam user profile ini bisa ganti password. Jadi ini ada dashboard. Kalau mau pengen ganti password ke user profile sini, ini password lama tadi apa, masukin yang baru, diulang, habis itu simpan, habis itu sign out, lalu login lagi pakai password baru. Untuk biodata ini kalau ada kesalahan tolong dimaafkan. Nanti bakal diupdate lagi. Jadi ya nggak apa-apa lah. Lalu untuk Google Meet atau Zoom ini dibikin sebelum membuat rencana perkuliahan. Seharusnya. Jadi ini ada Google Meet, isinya itu alamat Google Meet masing-masing dosen atau Zoom masing-masing dosen. Nah, untuk alamat Google Meet atau Zoom ini alamatnya jangan berubah-ubah. Kita mulai dari Google Meet duluan. Kalau pengen ngebikin Google Meet yang linknya nggak berubah-ubah, itu tinggal buka. Pendidikan nggak ngebatasin ya, mau pakai Google Meet atau Zoom itu dikembalikan ke dosen masing-masing. Ini untuk contoh Google Meet. Halamannya ada di meet.google.com. Tinggal buka aja. Lalu di sini ada new meeting, habis itu start an instant meeting. Ini nggak bisa kameranya fail. Habis itu join aja. Nah, untuk ini nanti keluar kayak gini. Link yang ini nggak bakal hilang. Dia linknya aktif terus selama sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu ada diakses. Jadi link yang ini bisa dibuka terus, alias linknya statik nggak berubah-ubah. Jadi tinggal copy aja linknya. Nah, ini tutup aja. Lalu tinggal paste aja di sini, habis itu simpan. Itu kalau untuk Google Meet. Tapi kalau hilang misalnya tadi ke close, di sini ada meeting details. Ini ada juga joining info, tinggal blok aja lalu copy, lalu taruh di sini. Baru simpan. Oke. Itu untuk Google Meet. Lalu untuk Zoom, ini contohnya tak hapus, tak close. Jadi link Google Meet ini bakal aktif terus. Sebulan sekali kalau nggak salah dia. Paling nggak sekali diakses. Tuh kan, masih aktif, jadi bisa join lagi. Jadi link Google Meet-nya itu nggak bakal berubah-ubah. Nah, untuk Zoom, supaya ngebikinnya nggak berubah alias statik, itu mesti buka websitenya duluan, itu zoom.us, lalu sign in pakai akun masing-masing. Ini aku sudah ada, apa itu? Ini ada captcha, alias verifikasi. Tinggal masukin nih A7 PD7, masukin aja di situ. Habis itu sign in. Lalu kita tampilan awal kayak gini. Tapi kalau misal tampilan awalnya hilang atau misalnya kembali kemana salah klik, di sini ada my account, klik aja my account itu. Lalu di atas sini ada schedule a meeting.
Schedule a meeting. Ini untuk penjadwalan. Schedule-nya topik atau judul itu terserah aja. Deskripsi kalau mau. Nah, lalu ini ada when, ini kita skip, durasi kita skip, kita pilih, ini time zone juga jangan kelupaan. Time zone itu Indonesia ya, 8. Banjarmasin plus 8, GMT. Lalu di sini ada recurring meeting, ini kita centang, ini artinya meetingnya berulang. Kita centang, lalu di sini ada recurrence, kita jangan pilih daily, tapi kita pilih aja no fixed time. Tampilannya berubah kayak gini. Jadi tak ulang aja sekali lagi. Topik atau judul meeting atau judulnya itu terserah aja sebenarnya. Kuliah ASMI misalnya. Deskripsi kalau ada. When ini kita skip, durasi skip, time zone itu GMT plus 8. Ini tinggal dipilih aja. Lalu recurringnya kita hidupin. Recurrence-nya jangan daily, tapi pilih yang no fixed time. Kalau pakai no fixed time, ini linknya bakal hidup terus. Cuma di bawahnya tadi ada meeting ID, ini jangan generate otomatis, tapi pilih personal meeting ID. Kalau pakai personal meeting ID, dia linknya bakal static gitu itu aja. Security password ini nggak bisa dimatikan. Jadi mau nggak mau, kalau pengen diganti passwordnya silahkan. Ini waiting room, bisa dihidupin, bisa dimatikan. Kalau hidup berarti nanti siswanya masuk ke waiting room dulu, lalu dosennya mesti nge-admit atau menyetujui. Kalau dimatikan, itu siswanya bisa langsung masuk. Lalu video, hostnya hidup, partisipan hidup, atau mati juga nggak apa-apa, soalnya nanti bisa aja siswanya matiin sendiri. Habis itu enable join before host, ini tolong jangan dicentang. Ini biarin mati, lalu mute partisipan, jadi setiap siswa masuk dia ke mute sendiri. Kecuali nanti siswanya ngebuka. Ini untuk nge-record, bisa dihidupkan, sebaiknya matiin aja. Habis itu save. Jadi topik terserah sebenarnya, deskripsi kalau ada. Tapi kita bikin dia recurring, recurrence-nya pilih yang no fixed time, meeting ID pilih yang personal meeting, security passcode kalau mau diganti silahkan, waiting room juga kalau hidup berarti ada siswa masuk ke waiting room dulu, mesti disetujuin, kalau mati berarti siswa langsung masuk, video hostnya hidup, partisipan hidup, mau mati juga nggak apa-apa soalnya nanti siswanya bisa aja matiin sendiri atau ngehidupin sendiri. Ini enable join tolong dimatikan. Lalu yang di mute partisipan upon entry ini hidup aja nggak apa-apa. Habis itu langsung save. Nanti jadinya ke halaman ini. Ini topik kuliah ASMI. Nah, yang kalian copy atau bapak-bapak ibu-ibu copy ke link sini itu adalah yang ini. Invite link. Jadi invite linknya tinggal di copy atau nih ada tombolnya udah. Oh nggak bisa, di blok aja. Tinggal di blok sepanjangan. Seharusnya sih bisa di sini. Oh nggak bisa, oke lah. Tinggal blok sepanjangan, lalu copy, paste di dalam sini. Lalu simpan. Jadi linknya ini bakal ini aja terus-terusan. Static. Itu untuk yang Zoom. Lalu untuk ngemulainya gimana? Ya dosennya tinggal masuk aja ke linknya. Bisa lewat Zoom atau buka aja di LMS-nya nanti ada link. Ini contohnya kita start aja lalu dia langsung buka Zoom meeting. Dan
kayak biasa mulai. Ini kalau yang mau pakai Zoom. Oke, lalu kita kembali ke LMS, ke dashboard. Ini mata kuliah. Nah, lalu untuk ngebikin rencana perkuliahan atau memulai kuliahnya, misalnya mulai kuliah yang ini, tinggal klik aja nama mata kuliahnya, dia masuk ke menu yang lain. Di sebelah sini itu berubah tampilan linknya, tambah banyak. Ini nama mata kuliah. Lalu di sebelah sini ini nama mata kuliahnya juga. Lalu ada rencana kegiatan kuliah, kegiatan perkuliahan, peserta aktivitas sampai ke kehadiran. Kita langsung skip aja dulu ke kehadiran. Kehadiran ini masih dipertimbangkan bakal dipakai apa enggak. Jadi tunggu info selanjutnya aja dari pendidikan. Jadi tadi mata kuliahnya diklik, lalu tampilan awalnya kayak gini. Di sebelah sini, ini namanya kegiatan perkuliahan, alias rencana kegiatan perkuliahan, bukan rencana. Ini kegiatan perkuliahan. Jadi setiap dosen yang mesti dibikin dulu itu namanya rencana kegiatan kuliah. Kegiatan perkuliahan ini pas kuliahnya nanti. Jadi sebelum itu kita rencanain dulu. Itu ada di sini rencana kegiatan kuliah. Ini ada 3. Jadi untuk pertemuannya itu seharusnya sesuai matriks kalau bisa. Misalnya di matriks itu tanggal sini ya bikin tanggal situ. Cuma siapa tahu kan dosennya pengen tambahan atau hari ini nggak bisa. Misalnya dia ada jadwal Jumat nggak bisa lalu pengen ke Sabtu. Makanya untuk rencana kegiatan kuliah ini dikembalikan ke dosen. Ini tadi sampai, ini kemarin sudah dibikin, ada pertemuan 1, 2, 3. Berarti kita bikin aja yang pertemuan keempat. Pertemuan ketiga ini tanggal 26. Jadi kita tentuin tanggalnya untuk pertemuan keberapa. Ini sudah pertemuan keempat. Jadi pertemuan keempat kita set tanggalnya ke tanggal berapa. Tadi terakhir pertemuan 3, 26. Lalu kita set aja ke 27 minggu ya. 27 minggu ke 28. Jadi rencananya pertemuan keempat itu tanggal 28. Ini capaian pembelajaran, tolong diisi. Lalu sesi pertemuan keempat, lalu di sini ada aktivasi kegiatan. Untuk aktivasi itu ada 2, ada suspend, ada activate. Kalau di suspend, dia si siswa itu belum bisa lihat. Cuma dosen yang bisa lihat. Kalau aktif itu siswa bisa ngelihat. Gunanya ini kita suspend aja dulu ya. Lalu suspend, lalu simpan. Dia nambah di sini. Nah, gunanya siapa tahu. Ini kan pertemuan keempat kan isinya belum ada. Kalau diaktifasi kan berarti siswanya ngelihatnya nanti kosong. Jadi gunanya itu atau misalnya kita ngupload materi. Ternyata salah. Salah upload atau salah apa gitu, salah jadwal apa sebagainya. Selama dia masih disuspend, itu berarti si siswa nggak bisa ngelihat. Supaya si siswa misalnya kan misalnya materi pertemuan keempat kita kasih materi ternyata salah dan sudah diaktifkan siswa sudah ngedownload sebagainya. Kalau kita edit berarti siswa ngedownload ulang. Nah, siapa tahu nggak sinkron nanti sama siswa. Jadi aktivasi atau activate kalau emang sudah benar-benar yakin itu siap untuk pertemuannya. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita ke pertemuan ini 1, 2 aku skip. Kita langsung ke pertemuan ketiga aja. Lalu untuk mengisi ke pertemuannya ini, isinya apa aja itu tadi ada di kegiatan perkuliahan. Ini kan nambah jadi ada pertemuan keempat. Ini pertemuan 1, ini pertemuan 2, anggap aja udah selesai. Lalu kita ke pertemuan ketiga. Jadi tinggal klik aja pertemuan ketiga. Anggap aja pertemuan ketiga ini tanggal 26, berarti besok.
Lalu kita siapin. Yang pertama kita siapin di sini ada dua macam. Ada materi ajar, ada soal latihan dan tugas. Untuk materi ajar itu ada macam-macamnya lagi. Adanya di sebelah kanan ini. Jadi ada 4 untuk materi ajar tipenya. Untuk latihan dan tugas ada 2 tipe. Kita mulai ke materi ajar dulu. Nah, untuk ini otomatis nongol. Link pembelajaran secara online dengan video conference ini otomatis ada. Otomatisnya itu diambilnya dari link yang ada di Google Meet ini tadi. Jadi ini kalau aku klik ini tembusnya ke Zoom, tuh kan. Ini otomatis ada. Nah, untuk yang online atau video conference ini setiap pertemuan itu nggak diharuskan ada. Ini kembali ke dosen masing-masing aja. Kayak yang di siapa kemarin yang video ada di share. Misalnya pertemuan 1 itu ada conference-nya, oke. Lalu pertemuan kedua kita ngerjain tugas aja. Pertemuan ketiga ada conference-nya lagi dan seterusnya. Itu dikembaliin ke dosen masing-masing. Nah, kalau kayak gini ini anggap aja pertemuan ketiga nggak ada. Lalu gimana buat menghapus ini? Ini ada tombolnya. Tinggal delete aja. Jadi untuk ini ada pertemuan 1 nih ada, pertemuan kedua ada link juga, pertemuan ketiga nggak ada, pertemuan keempat ada link. Cuma kalau sudah di delete itu nggak bisa dikembaliin ya, jadi hati-hati. Jadi mesti dipersiapin benar-benar. Pertemuan ketiga ini ada perlu nggak? Kalau memang perlu jangan di delete. Tapi kalau nggak perlu ya silakan di delete. Untuk materi ajar, ini ada materi ajar, ada video embed YouTube, file video, dan link materi. Untuk link materi ini tolong jangan dipakai dulu. Soalnya di tes kemarin itu nggak bisa. Jadi yang dipakai itu cuma materi ajar, video embed YouTube, dan file video. Ini belum tahu kenapa, nanti dicek lagi. Oke, kita ke materi ajar aja dulu. Jadi klik materi ajar, di sini ada sumbernya, ada 2, ada upload atau server file. Server file ini kalau sudah pernah nge-upload bisa dipilih. Tapi kalau nge-upload pertama kali, kita upload aja. Misalnya materinya sama kayak pertemuan sebelumnya gitu, ini bisa dipilih pakai server file. Tuh ada. Cuma kalau upload yang baru pertama, anggap aja pertama kita pilih upload file. Lalu judulnya materi pertemuan 3. Deskripsi. Contoh aja. Lalu pilih file ajar. Tinggal di browse aja, nanti dia keluar. Ini ada, ini kok nggak kelihatan. Lalu tinggal pilih filenya. Nah, untuk file ini PDF aja ya. Untuk data tes ya. Untuk materi ajar ini kemarin dites. Untuk PowerPoint itu maaf belum bisa. Ya benar. Kalau PowerPoint maaf itu belum bisa. Nanti diperbaiki, jadi tenang aja. Jadi untuk materi ajar itu bisa PDF atau file Word alias doc atau DOC atau DOCX. DocX sama. Jadi tinggal pilih, bisa bentuk PDF, TXT atau file Word, Microsoft Word. Tapi untuk PowerPoint ini maaf belum bisa. Nanti diperbaiki pelan-pelan. Oke, contohnya. Lalu tinggal nih sudah dipilih, tinggal disimpan. Nah, untuk menyimpan itu dia namanya proses upload.
Untuk proses upload itu tergantung koneksi masing-masing. Nah, yang jadi masalah biasanya koneksi upload di Banjarmasin dan Indonesia ini kecil. Jadi biasanya butuh waktu. Nah, jadi sebelum ada tulisan ini, upload file sukses, ini tolong jangan ditutup. Jangan ditutup browsernya, kalau pakai HP jangan di-kill. Soalnya kalau di-kill dia uploadnya gagal. Nah, kalau sudah nongol tulisan ini atau alert kayak gini, pemberitahuan, upload file sukses katanya, tinggal di OK aja. Berarti itu materinya sudah masuk. Untuk materi ajar bisa lebih dari satu, sama prosesnya tinggal ulang aja. Tes 2 misalnya. Tinggal simpan, oke, dan berhasil. Itu untuk materi ajar. Untuk video embed YouTube, ini agak beda sedikit. Judul materi video, anggap aja video tutorial gitu. Deskripsi kalau ada, lalu di sini ada alamat URL YouTube. Nah, ini yang agak beda. Untuk alamat URL YouTube dalam bentuk embed ini, jadi kita cari dulu videonya. Misalnya di sini video yang ini. Jadi videonya mesti dibuka dulu. Lalu habis videonya dibuka, kita tonton misalnya, oh ini oke buat dijadiin materi. Nah, lalu di videonya ini klik kanan, habis itu di situ ada copy embed code namanya. Yang kita copy itu copy embed code, bukan yang link di atas sini ya. Bukan ini yang di copy taruh sini, bukan. Tapi yang kita copy itu buka dulu videonya, lalu klik kanan aja di layarnya itu ada copy embed code. Kalau pakai smartphone, kalau nggak salah ada yang di atas kanan itu sama. Yang garis 3 kalau nggak salah ada, kalau diklik itu nongol. Itu copy embed code. Jadi yang dipaste di sini itu alamat copy yang embed tadi. Jadi kita copy embed code, lalu kita paste di sini. Jadinya kayak gitu. Udah nggak usah diperhatikan. Langsung simpan aja, dia jadinya emang kayak gini. Habis itu tinggal simpan. Itu untuk video embed YouTube. Jadi videonya sudah ada duluan di YouTube, mesti ada duluan di YouTube, baru bisa kita masukin. Beda dengan file video. Oh ya, kalau yang tadi yang video embed nih, jadi kalau diklik videonya bisa di play. Sama aja kayak nonton YouTube kayak biasa padahal. Oke lah. Beda dengan file video. Kalau file video itu emang videonya yang diupload. Kita bukan ngambil dari YouTube lagi. Untuk file video ini tidak disarankan. Kalau mendesak ya boleh lah. Cuma sangat-sangat tidak disarankan. Kenapa? Soalnya file video itu biasanya gede-gede ukurannya. 2, nguploadnya juga lama. Untuk sisi LMS-nya atau servernya itu tahan aja sebenarnya, cuma kasihan dosen aja. Misalnya kayak video ini 34 menit, ini 2 GB kalau nggak salah, 2 GB. Nah, ngupload 2 GB itu lumayan lama kalau pakai koneksi yang biasa atau mobile. Untuk file MP4 nggak ada kue. Nggak ada saya contohnya. Oke lah, nggak usah. Jadi itu tadi. Jadi ada 2 materi ajar dan 1 video tutorial embed YouTube. Untuk link materi tadi sudah dibilang kalau bisa jangan dipakai dulu. Emang nggak bisa, jadi masih nggak tahu gimana, nanti diperbaiki. Nah, lalu untuk latihan sama bisa ada bisa nggak ada, tergantung dosen aja gimana.
Untuk soal latihan dan tugas itu ada dua tipe, ada file tugas dan pilihan ganda. Untuk file, ini ada aktivitas latihan. Kita bikin aja misalnya tugas pertemuan 3. Lalu di sini file tugas bentuknya PDF ya. Jadi di dalam PDF itu ada keterangan, misalnya tugasnya apa, di mana ngerjainnya, atau gimana segala macamnya. Itu ada di PDF-nya atau di file tugasnya. Jadi dosen bikin aja dulu lalu upload. Ini tadi sudah tak pilih. Lalu di sini ada tanggal awal tugas. Untuk tanggal awal tugas ini berarti tanggal tugas ini bisa dilihat atau diupload atau dikerjakan siswa. Hari ini tanggal 25. Jadi misalnya tanggal awal tugasnya di set ke tanggal 26, berarti besok. Kalau kita set ke 26, itu berarti siswa belum bisa ngupload tugasnya. Ngelihat bisa. Selama nanti pertemuan 3-nya kita aktifasikan. Lalu tanggal akhir itu tanggal batas akhir untuk ngumpul tugas. Lewat daripada itu tugasnya nggak bakal bisa diupload. Alias siswa dianggap nggak ngumpul tugas. Anggap aja tanggal 29, 28. Habis itu kita simpan. Ini ada tugas pertemuan 3. Oke, langsung ke yang pilihan ganda lagi. Untuk pilihan ganda sama, tinggal klik aja, cuma tampilannya agak beda kayak gini. Sama judul soal. Lalu sama tanggal awal, kita bikin tanggal 26 aja untuk besok. Oh enggak, ini tanggal hari ini aja. Lalu tanggal akhirnya tadi tanggal 28, samain aja. Lalu di sini ada soalnya. Pertanyaan pertama. 1 plus 1 sama dengan. Di sini ada pilihan A, B, C, D. Jadi ini tinggal diisi aja. 1 plus 1 misalnya jadi 0, negatif 1, 3, dan 2. Jadi pilihan yang benar itu ada di D. Di sini ada jawabannya apa. Jadi kunci jawabannya itu D. Jadi D yang benar. Lalu simpan. Itu soal nomor 1. Kalau ada lagi tinggal lanjutin. Misalnya 2 plus mana plus 3 itu 5, ini 0, ini 10, ini 6 misalnya. Jadi jawaban yang benar itu di A. Jadi kunci jawabannya kita pilih A. Simpan. 2 soal. Oke, kita bikin aja sampai 5 kayaknya. Itu C 4 aja lah, 1 lagi. Berarti itu B. Oke, simpan. Kalau sudah, kembali aja ke rencana kegiatan kuliah. Kegiatan perkuliahan, maaf salah. Lalu berarti tadi pertemuan 3. Soalnya tombol backnya belum ada, nanti bakal dibikinin. Jadi kegiatan perkuliahan tadi pertemuan ke-3. Ini ada. Jadi ada 2 tugas. Ini tugas yang file. Lalu ini tugas yang pilihan ganda. Nah, untuk ngelihat hasilnya, ini bisa diedit juga ya, atau dihapus juga bisa. Ini udah tombolnya. Misalnya tadi salah upload, tinggal di delete atau diedit aja bisa. Nah, untuk melihat pertemuan ke-3 ini belum diaktifasi, jadi ini belum kelihatan di sisi siswa.
gimana ya supaya dua. Oke lah, nanti dilihatin. Jadi ini belum kelihatan di sisi siswa. Coba aja kita buka sisi siswanya. Ini untuk tampilan siswa. Dia masih pertemuan 1 dan 2. Pertemuan ketiganya belum kelihatan soalnya belum diaktifasi. Oke, lalu kita aktivasi atau kita aktifasi aja dulu kan. Jadi untuk mengaktifasinya itu ada di rencana kegiatan kuliah. Tadi status pertemuan 3 itu masih suspend. Dimana ngelihatnya ini di ujung ada. Ini kalau dia tanda centang hijau berarti itu sudah aktif. Kalau masih gini berarti dia masih disuspend. Kita pilih aja pertemuan ketiga itu dengan tombol edit ini ada. Edit LKP namanya. Jadi kita edit. Di sini berubah. Jadi pertemuan ketiga. Lalu ini aktivasinya kita pilih activate. Dia berubah juga. Jadi tombol centang hijau. Coba kita lihat ke sisi siswa lagi. Di sisi siswa itu juga nambah. Ada dua. Ada pertemuan ketiga. Nah, salah. Jadi ini ada pertemuan 3. Ini 1 sudah kemarin dicontohin. Ini buat contoh aja pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Link videonya nggak ada. Ini materinya. Materi yang diupload dosen ini tadi video tutorialnya. Lalu ini tugas-tugasnya. Tadi ada 2, tugas biasa dan tugas pilihan ganda. Untuk sisi siswa itu nggak ditampilin. Nggak saya jelasin soalnya sudah ada videonya. Oke, lalu untuk nilai. Ini kita isi dulu tugasnya lewat siswa. Ini 2. Ini kita salahin aja. Lalu untuk tugas, tugasnya tadi belum, oke lah. Untuk nilai. Untuk nilai itu ada di bisa lewat nilai sini juga atau lewat pertemuannya juga bisa. Jadi tadi pertemuan 3. Ini 1, 2, ini ada pertemuan 3. Untuk melihat tugas siswa untuk yang file tugas itu ada di sini. Ada di situ menampilkan hasil tugas mahasiswa. Ini kalau diklik, ini karena belum ada yang ngumpul, dia nggak kelihatan. Tapi kalau ada yang ngumpul, nanti dia ada di bawah sini jejer. Untuk yang pilihan ganda, itu untuk ngelihatnya bukan yang di sini. Soalnya ini mereset, jangan diklik. Kalau diklik, dia mereset itu untuk mengulang. Jadi untuk yang pilihan ganda, ini walaupun simbolnya mirip, sebenarnya beda. Kalau yang ini untuk ngedit, untuk delete. Kalau yang ini itu untuk mereset atau mengulang jawaban. Tapi untuk ngelihat nilainya itu ada di sini. Ini ada nilai. Ini nilai untuk yang tadi. NIM tadi demo nilainya 66, soalnya tadi kita salahin 1. Ini nilai akhir yang gabungan. Untuk ngelihat yang nilai satuan di sini ada. Tinggal klik aja. Misalnya ini yang kemarin ada contoh. Tadi kan pertemuan 3, berarti ada 2. Yang tadi belum ada soalnya belum diupload dan belum tanggalnya. Dan pilihan ganda yang tadi.
nilainya 75 ya, soalnya tadi ada disalahin 1. Untuk setting dan sebagainya itu nggak usah diperhatikan. Tapi kalau kita buka pertama kali, ini nilai gabungan namanya keluar. Bisa di ekspor ke PDF. Kalau ke PDF itu hasilnya seperti ini. Masih sederhana. Nanti dia perbaiki. Kalau pengen nge-export pakai per tugas itu juga bisa. Jadi tadi nilai, lalu di sini ada tugas pertemuan 3, ini belum ada isinya, lalu yang pilihan gandanya aja misalnya. Itu sama, bisa kita export. Untuk yang pilihan gandanya aja. Nomor induk, demo, dan nilainya. Untuk setting itu nggak usah dulu. Oke, lalu ke kegiatan perkuliahan lagi. Tadi kita pertemuan 3, pertemuan 4 masih kosong. Coba kita aktifkan ya. Jadi untuk mengaktifkannya, itu ada rencana kegiatan kuliah. Lihat aja di sini. Ini berarti belum aktif soalnya masih hitam. Kita edit, itu ada edit LKP namanya. Ini sesi pertemuannya, dicek benar apa enggak, oke. Lalu tinggal kita aktivasi. Ini cuma ada link, ingat link ini dia otomatis ada soalnya. Tapi kalau mau dihapus tinggal delete aja. Jadi kesemuanya itu sudah aktif 4. Kalau kita ke sisi siswa, itu dia jadi nambah, jadi pertemuan 4 ada. Cuma di pertemuan 4 masih kosong, cuma ada link aja. Ini yang tadi yang kita isi, pertemuan 3. Di sisi siswa juga itu langsung ada jawabannya. Ini kita upload aja kayaknya, supaya kelihatan. Aku salah. Di sisi 3, sisi siswa juga ada kelihatan langsung jawabannya. Nilainya juga langsung kelihatan. Oke, kembali ke sisi dosen. Jadi tadi ada rencana, jadi direncanain dulu. Pengennya tanggal berapa atau apa gitu. Lalu diisi. Jangan lupa untuk aktivasi kegiatannya. Kalau di suspend itu siswa nggak bisa ngelihat. Kalau activated berarti siswa bisa ngelihat. Untuk ngisi kegiatan perkuliahan, kegiatan kuliah ini ada kegiatan perkuliahan. Kita pilih kegiatan perkuliahannya. Misalnya pertemuan 4. Itu untuk tanggal 28. Kita upload atau kita isi sesuai kemauan kita. Ada materi ajar, video embed YouTube, dan file video. Link materi jangan dipakai dulu. File video sangat disarankan jangan dulu. Walaupun bisa sebenarnya. Lalu ada peserta perkuliahan. Peserta perkuliahan itu daftar peserta yang mengikuti mata kuliah ini. Jadi ini mata kuliahnya namanya, pesertanya ada di sini. Nanti banyak. Untuk ujian semester ini masih di tunggu info berikutnya. Nilai tadi sudah, tadi nilai. Lalu untuk kehadiran sama, untuk sistem kehadiran ini masih dipertimbangkan. Jadi tunggu aja info berikutnya. Oke, kayaknya sudah cukup. Sampai sini aja. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan. Sampai jumpa.